Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 1% lebih ke angka 6.533. Dan di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham yang hari ini turun lumayan dalam dan secara tren sudah mulai ada tanda-tanda reversal trend dari uptrend menuju downtrend. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Rabu dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham ICBP. Saham ICBP hari ini turun 4% lebih ke harga 8.450. Bisa kita lihat di grafik. Candle hari ini memang candle merah dengan candle yang sangat solid. Hari ini ICBP sesi 1 sempat rebound dari garis EMA 150 dan naik menyentuh resisten di harga 9.000. Tapi pada saat sesi 2 hampir semua saham bergerak turun. Jadi ISG yang sesi 1 bergerak di zona hijau, sesi 2 pada awal pembukaan langsung dibuka di zona merah. Sehingga saham-saham yang pada sesi 1 bergerak naik tiba-tiba pun sesi 2 mulai bergerak turun. Dan untuk ICBP sebelumnya masih aman berada di atas garis EMA 150, saat ini telah turun di bawah garis EMA 150. Jadi secara tren sudah mulai ada tanda-tanda bergerak downtrend kembali. Jadi ingat, walaupun ini belum terkonfirmasi break, karena candle hari ini lumayan solid ke bawah, hati-hati ICBP trennya akan mulai jelek. Dan untuk garis MACD sebelumnya bergerak sideways, saat ini mengarah ke bawah kembali. Dan dari data broker summary, penurunan 4% lebih ini disertai distribusi. Dan asing 2 hari terakhir keluar dari saham ini. Jadi sebelumnya 1 minggu terakhir melakukan akumulasi, 2 hari terakhir sudah mulai keluar dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, teman-teman sudah harus hati-hati untuk saham ICBP ini apabila teman-teman membeli di harga atas. Besok memang masih ada potensi untuk rebound sementara setelah penurunan tajam hari ini. Tapi ingat, selama rebound tapi gagal naik di atas harga 8.800, ICBP masih ada potensi untuk turun menuju support kuatnya di harga 8.100. Jadi apabila teman-teman pingin entry, sebaiknya hanya trading jangka pendek. Jadi apabila besok terlihat ICBP berhasil rebound, teman-teman bisa spekulatif buy. Tapi apabila terlihat masih gagal naik di atas harga 8.800, pertimbangkan untuk take profit dulu. Apalagi jika besok terkonfirmasi garis EMA 150 terlewati, berarti secara tren ICBP akan mulai bergerak downtrend. Jadi sudah harus hati-hati karena ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Wika. Wika hari ini turun 5% lebih ke harga 1.160. Dan penurunan ini membuat Wika terkonfirmasi break dari garis EMA 50 dan 150. Jadi saat ini garis EMA 50 dan 150 sudah berubah menjadi resistennya. Yang saat ini berada di sekitar harga 1.255 sampai 1.250. Karena garis EMA 50 dan 150 saat ini berdempetan. Tapi secara tren juga bisa kita lihat saat ini sudah ada tanda-tanda bergerak downtrend kembali. Jadi sebelumnya bergerak uptrend, sideways, saat ini sudah mulai bergerak downtrend. Jadi secara tren Wika sudah mulai jelek. Dan untuk support di harga 1.200 pun saat ini Wika sudah berada di bawahnya, tapi memang belum terkonfirmasi break. Untuk garis MACD saat ini pun sudah mengarah ke bawah. Dan untuk data broker summary, penurunan 5% lebih ini masih disertai distribusi. Tapi menariknya 2 minggu terakhir ini asing masih terus masuk melakukan akumulasi pada saham Wika. Jadi memang walaupun asing terus masuk melakukan akumulasi, secara teknikal Wika saat ini sudah kurang bagus. Jadi untuk teman-teman yang ingin entry membeli saham Wika, sebaiknya tunggu di sekitar support di harga 1.000 sampai 1.100. Karena saya lihat Wika masih ada potensi untuk turun menuju support ini. Jadi apabila menyentuh daerah support di sekitar harga 1.000 sampai 1.100, Wika masih bisa bertanda rebound, teman-teman baru ikutan entry untuk lebih amannya. Dan untuk take profit, bisa take profit di sekitar harga 1.200 sampai harga 1.250 yang merupakan resisten apabila
Wika dalam 1 minggu ke depan turun di bawah support di harga 1200. Jadi ingat, saat ini belum terkonfirmasi support di harga 1200 terlewati. Besok masih ada potensi untuk rebound. Tapi selama masih gagal naik kembali di atas garis EMA 150, Wika masih ada potensi untuk lanjut turun. Jadi sama seperti posisi ini, pada tanggal 29 sempat terbentuk candle hijau berusaha untuk naik di atas garis EMA 150. Ternyata masih gagal break. Hari ini pun sama, berusaha untuk naik, ternyata masih gagal dan bergerak turun. Jadi dalam 1 minggu ke depan juga ada potensi untuk technical rebound sementara. Tapi selama masih gagal break, hati-hati, Wika masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Dan selain Wika, untuk teman-teman juga harus hati-hati. Itu contohnya, PTPP hari ini juga turun lumayan dalam. Memang saat ini masih berada dekat dengan garis EMA 150, tapi apabila terkonfirmasi minggu ini garis EMA 150 juga terlewati, PTPP juga akan mulai bergerak downtrend. Untuk ADI lebih bagus dibandingkan kedua saham tadi karena dia masih berada di atas garis EMA 150, sehingga masih ada potensi untuk rebound. Tapi biasanya apabila satu saham bergerak turun, biasanya sektor yang sama juga akan bergerak turun. Jadi apabila besok Wika dan PTPP juga masih bergerak turun, ADI juga masih ada potensi untuk turun mengetes support di EMA 150 ini. Jadi tetap harus waspada. Tapi memang secara grafik ADI lebih bagus daripada PTPP dan Wika saat ini. Saham terakhir yang akan saya analisa adalah saham BRPT. BRPT hari ini turun 6% lebih ke harga 920. Bisa kita lihat di grafik, 3 hari terakhir ini penurunan BRPT sangat dalam. Jadi sebelumnya BRPT masih bergerak uptrend, sempat berusaha untuk break resisten di harga 1100, beberapa kali berusaha untuk naik menyentuh resisten ini memang masih gagal break, tapi minimal dia masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Tapi 3 hari terakhir penurunannya sangat tajam, dan hari ini telah turun di bawah support psikologis di harga 1000 dan berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 150 saat ini berada di sekitar harga 980. Sedangkan untuk support berikutnya itu di harga 900. Jadi secara tren BRPT juga yang sebelumnya bergerak uptrend saat ini kembali bergerak downtrend dan berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat sebelumnya bergerak naik, saat ini langsung bergerak turun. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 6% lebih hari ini disertai distribusi dengan jumlah besar. Dan asing hari ini juga keluar dengan jumlah yang sangat besar. Dan 1 minggu terakhir ini memang asing terlihat mulai keluar dari saham ini. Jadi sebelumnya BRPT bergerak naik karena asing masuk melakukan akumulasi. Saat ini asing kembali melakukan distribusi dan harga mulai bergerak turun kembali. Jadi untuk teman-teman yang ingin membeli saham BRPT bisa tunggu di sekitar harga 900 sampai 915 untuk spekulatif buy. Tapi teman-teman harus hati-hati apabila ternyata dalam 1 minggu ke depan BRPT gagal bertahan di atas harga 900, BRPT ada potensi untuk lanjut turun menuju support berikutnya di harga 800. Jadi apabila mau entry sebaiknya tunggu ada candle hijau di sekitar harga 900. Dan itu juga teman-teman harus disiplin. Karena walaupun bisa bertahan di atas harga 900, secara tren dia belum bagus. Bisa saja hanya technical rebound sementara setelah penurunan tajam beberapa hari ini. Jadi ini bisa kita manfaatkan untuk trading jangka pendek. Jadi apabila kita berhasil rebound dan beli di sekitar harga 900-an, take profit apabila terlihat masih gagal naik saat mendekati garis EMA 150 ini. Untuk lebih amannya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.